kami dari kelompok Demokrasi Terpimpin dari kelas 86 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu ada pengertian perekonomian terpimpin dijelaskan oleh Evan. Pengertian perekonomian terpimpin. Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana otoritas yang mengendalikan sebagian besar sektor ekonomi dan mengambil keputusan strategi. Jadi, pada masa demokrasi terpimpin yang memegang kekuasaan tertinggi adalah presiden dan bukan lagi parlemen. Kondisi perekonomian saat itu, ketidakstabilan ekonomi, pembatasan perdagangan dan investasi, ketergantungan pada sektor primer, korupsi dan nepotisme dalam sektor ekonomi, serta tidak merataan pembangunan. Kondisi perekonomian saat itu sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisa, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Yang pertama, pembangunan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Yang kedua, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Yang ketiga, devaluasi mata uang rupiah. Yang keempat, pembekuan simpanan bank. Yang kelima, deklarasi ekonomi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pertama ada pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dibentuk berdasarkan rancangan Undang-Undang Nomor 80 pada tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan. Yang kedua ada pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Depernas berganti dengan Bapenas yang bertugas menyusun program pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Ketiga, devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasikan atau menurunkan nilai mata uang dengan mengurangi jumlah angka nol pada setiap mata uang, seperti Rp1.000 menjadi Rp100, Rp500 menjadi Rp50. Keempat, pembekuan simpanan bank. Pembekuan dilakukan pada semua simpanan yang melebihi jumlah Rp25.000. Kedua hal tersebut dilakukan agar mengurangi banyaknya uang beredar demi memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Kelima, deklarasi ekonomi. Presiden Soekarno pernah menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON di Jakarta. Tujuan dari DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Runtuhnya Orde Lama, kondisi ekonomi memburuk karena negara setiap tahun meningkat anggaran belanja tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Dampaknya ialah harga barang naik mencapai 200 hingga 300% pada tahun 1965 dan digantinya mata uang lama dengan mata uang baru. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan triwulan rakyat. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perekonomian demokrasi terpimpin adalah yang pertama Soekarno. Soekarno sebagai Presiden Indonesia pada masa itu, Soekarno memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi negara, meskipun seringkali kontroversial. Yang kedua ada Sumitro Djojo Hadikusumo, merupakan Menteri Keuangan pada masa demokrasi terpimpin yang terkenal dengan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Dwifungsi ABRI, yang berfokus pada integrasi ekonomi militer dan sipil. Yang ketiga ada Ali Sadikin. Sebagai Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Ali Sadikin memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi di ibu kota yang juga berdampak pada perekonomian nasional. Lalu ada Adam Malik. Selain menjadi wakil presiden, Adam Malik juga terlibat dalam urusan ekonomi sebagai Menteri Luar Negeri dan melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Seterusnya juga ada Widjojo Nitisastro sebagai ekonomi terkemuka pada masa itu. Widjojo Nitisastro memberikan kontribusi besar dalam merumuskan kebijakan ekonomi pemerintah, terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Kesimpulan pada masa itu, memang rakyat menderita, tetapi program dan tindakan yang dilakukan diambil oleh Presiden Soekarno dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Tetapi dari upaya tersebut, ekonomi pada saat itu bisa diperbaiki.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.